بنظر المصطفى مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syarifah, semua keluarga besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau-beliau semua berada. Kita doakan mudah-mudahan semua keluarga Nabi Muhammad panjang umur, sehat walafiat. Semua keluarga besar Nabi Muhammad mudah-mudahan hajat-hajat beliau diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan keluarga Nabi Muhammad kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz-asatizah, guru-guru mengaji, penyambung lidah, pewaris ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis baginda Nabi Muhammad bersabda, annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi dan para rasul tidaklah beliau itu meninggalkan dunia ini mewariskan kepada umatnya dinar atau mewariskan kepada umatnya dirham. Wa innama warrasul ilma, hanya saja mereka para nabi dan para rasul meninggalkan dunia ini mewariskan kepada umatnya ilmu. Maka dengan ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengambil kesimpulan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa di antara kita yang ingin sukses urusan dunia, maka tuntut ilmunya. Siapa di antara kita yang ingin sukses urusan akhirat, maka tuntut ilmunya. Dan siapa yang di antara kita ingin sukses dunia akhirat, maka bagi orang tersebut tuntut ilmunya. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama dimanapun berada panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru agama dimanapun beliau-beliau berada, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan berkat ilmu para alim ulama kita mendapatkan keredaan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Terkhusus para ustadz, para guru yang ada di daerah kita
yang hadir pada malam hari ini terutamanya. Ada tadi Al-Ustaz Masyhur, Masya Allah, yang tadi menuntun kita membaca tawasul salawat. Mudah-mudahan tawasul kita, salawat kita sampai kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan ini menyebabkan keberkahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada Al-Ustaz Marwan yang menyampaikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan berkat Al-Quran hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang mewakili panitia pelaksana Al-Ustaz Alimuddin, tadi beliau menyampaikan ulun punya gelar Ustaz Petir. Tadi Ustaz Masyhur bisik-bisik sama ulun, kalau dia Ustaz Petir, yang sambutan tadi Ustaz Kuis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti di akhir pertemuan ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Ada hadiah, mudah-mudahan yang menyimak insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ada akhirnya Al-Ustaz Ahmad Rusmani yang sama-sama ulun dari rumah yang mengawali ulun, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, para tutuha, para sesepuh yang alhamdulillah bisa berhadir bersama kita pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita panjang umur, sehat walafiat, terutama kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, abah mama kita panjang umur, sehat walafiat, dijadikan kedua orang tua yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sepakat beserta seluruh jajaran, para Pak RT, Bu RT yang berhadir. Kita doakan mudah-mudahan berkat Nabi, Kepala Desa beserta jajaran diberikan kepercayaan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memimpin desa Sepakat menjadi desa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini bertempat di Masjid Darul Muhajirin. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pertama-tama yang kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillah sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah, karena sesungguhnya kita semua bisa hadir di tempat ini semuanya berkat karunia daripada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kalimat alhamdulillah mewakili itu daripada kita mensyukuri nikmatnya Allah, Allah jadikan nikmat dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan nikmat ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk yang mengganggu kita, yang menyesatkan kita hidup di atas dunia ini adalah dunia wa zinatuha, dunia dan segala perhiasan-perhiasannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini kan semuanya kepingin selamat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Apapun kesibukan kita hari ini, apapun yang kita rencanakan pada hari ini, berapapun harta yang kita miliki pada hari ini, apapun jabatan yang kita miliki pada hari ini, apapun kendaraan yang kita pakai pada hari ini, apapun pakaian yang kita pakai pada hari ini, ujung-ujungnya yang kita harapkan ketika ruh dicabut oleh malaikat Israel adalah 2 kalimat syahadat yang mantap di dalam hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang sugih kaya raya bagaimanapun, kalau di akhir umur tidak mantap 2 kalimat syahadat di dalam hatinya, percuma kesugihannya. Orang pangkat sepakat tinggi bagaimanapun, di akhir umur tidak mantap
syahadat di dalam hatinya, percuma pangkat jabatannya. Yang na'udzubillahi min zalik, sudah kada sugih, sudah kada jabatan, kada mantap, dua kalimat syahadat di dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahulah pian orang nang rugi sebenar-benarnya rugi adalah orang nang kada sing punya duit, sembahyang kada tuh orang nang bujur-bujur rugi itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah kada duit kada sembahyang, itu kan bujur-bujur rugi ngarannya. Berarti itu orang melamar susah dua kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diselamat dunia akhirat pada taat. Kita ini kepingin selamat di atas dunia, dan Allah sudah berikan jalan serta contoh teladan untuk bisa menyelamatkan kita daripada kehidupan dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa contoh tersebut? Siapa teladan tersebut? Jelas disebutkan uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi teladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Kenapa kita disuruh meneladani Nabi Muhammad? Karena dengan meneladani Nabi Muhammad, Allah akan jatuh cinta dengan kita. Jadi kalau ada masyarakat desa sepakat, kepala desanya, jajaran desa, perangkat desanya, ustadznya, tokoh ulamanya, tokoh masyarakatnya, laki-lakinya, perempuannya, kalau memang kita ini ingin mendapatkan kecintaan Allah, satu aja syaratnya, fattabi'uni ay fattabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah jelas menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat nomor 31 para hadirin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Allah? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah menyampaikan kepada siapa? Kepada kita, masyarakat desa sepakat. Entah itu suku Jawa, entah itu suku Lombok, entah itu Bugis, entah itu Banjar. Allah nggak urus itu. Yang diurus oleh Allah kepada siapapun manusia. In kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka mengaku cinta kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau masyarakat desa sepakat mengaku cinta kepada Allah, kalau kepala desanya mengaku cinta kepada Allah, kalau tokoh agamanya mengaku cinta kepada Allah, kalau tokoh masyarakatnya mengaku cinta kepada Allah, orang sugihnya, orang susahnya mengaku cinta kepada Allah, lelakiannya, perempuannya mengaku cinta kepada Allah, Tuhannya, andungnya mengaku cinta kepada Allah, maka kalau mengaku cinta kepada Allah, supaya cintanya dibalas oleh Allah, fattabi'uni, mereka harus mengikuti Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka harus mengikuti Rasulullah. Kalau sudah mereka mengikuti Nabi Muhammad, apa jawabannya dalam Al-Quran itu? Yuhibbukumullah, Allah pasti jatuh cinta dengan mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sampai situ para hadirin, sambungan ayatnya wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya dapat cintanya Allah, tetapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Wallahu ghafurur rahim, dan bermula Allah adalah zat yang maha pengampun dan penyayang kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Durar.
atau kalau kita di Kalimantan ini disebut dengan Maulid Habsyi. Itu kan pengarangnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau dari Siwun, Hadramaut. Kubur beliau ada di Siwun, Hadramaut. Jadi Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi ini, beliau itu senang baca salawat, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena memang ciri orang beriman senang baca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hanya orang yang beriman yang bisa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita hendak menakar, menimbang iman di dalam hati kita, iman ini kan yang kus wa yazid, kadang-kadang naik, kadang-kadang kurang. Bagaimana cara kita mengukur dan menimbangnya? Banyak kadang membaca selawat. Kalau banyak membaca selawat, yazid iman kita naik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau kadang membaca selawat, jengkus iman kita kurang. Mudah-mudahan kita ditambah iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini penting, Pak. Kita hafal la ilaha illallah, bahkan setiap minggu kita baca la ilaha illallah, bahkan mungkin setiap hari kita baca la ilaha illallah. Harapan kita di akhir umur kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur bukan hafalan kita, bukan berapa banyaknya kita membaca, tetapi kalimat iman yang akan menuntun mulut mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman yang kuat jualah yang akan menuntun lisan mengucapkan di akhir umur la ilaha illallah. Maka kalau itu yang keluar di akhir kehidupan kita, dakhalal jannata bi ghairi hisab, orang itu masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allah meletakkan rasa cintanya kepada hamba-hambanya dengan catatan hamba itu fattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka meneladani Nabi Muhammad. Cuma yang menjadi soal, kita ini semuanya punya niat ingin selamat. Adalah yang hadir nggak kepingin selamat, nah. Yang laki-laki pingin selamat, yang perempuan pingin selamat. Bahkan minta maaf, yang tidak sholat hari ini kalau ditanya pingin selamat lah, jawabannya pingin selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan keselamatan kita ada di dalam meneladani Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma yang jadi soal, meneladani Nabi Muhammad ini kita dihalangi oleh 3 musuh, para hadirin. Ada 3 musuh selama kita hidup di atas dunia ini, yang mana 3 musuh tersebut tidak akan membiarkan ulun dan pian bisa meneladani Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu duduk di majelis, duduk di masjid, mendengar tausiah, kepingin betul meneladani Nabi Muhammad. Karena dengan meneladani beliau, Allah jatuh cinta dengan kita. Tapi baru pulang 2 jam ke rumah, sudah hilang niat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan, 2-3 tahun, tambah hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya acara-acara maulid itu kenapa diadakan oleh guru-guru kita? Tujuannya supaya mengulang-ulang kembali ingatan dan pemikiran kita, supaya kita masih kuat niat untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang jatuh cinta dengan orang itu kan penyebabnya 3. Orang bisa jatuh cinta dengan orang ada 3 penyebabnya. Yang pertama, melihat orang itu, maka dia bisa jatuh cinta. Allahumma shalli ala Muhammad.
dilihatnya orang itu gagah, dilihatnya orang itu cantik, dilihatnya orang itu perangainya baik, dilihatnya orang itu senyumnya indah, dilihatnya orang itu tutur katanya lembut, maka dengan melihat bisa jatuh cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, orang jatuh cinta itu sebab dengan mendengar suaranya. Tidak lihat mukanya, tapi dengar suaranya, bisa jatuh cinta. Karena suaranya itu merdu, enak dilihat, maka mendengar bisa jatuh cinta. Dan yang ketiga, orang bisa jatuh cinta itu dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tapi sering mendengar ceritanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada pernah melihat orangnya, kada pernah mendengar suaranya, tapi hari-hari didengarkan kisah hidupnya. Akhirnya sedikit demi sedikit timbul rasa cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini bukan sahabat Nabi para hadirin. Kalau Sayyiduna Abu Bakar, tiga-tiganya jalur cinta ada di dalam diri beliau. Beliau melihat Nabi Muhammad, beliau mendengar suara Nabi Muhammad, dan beliau tahu cerita hidup Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sahabat jatuh cinta betul dengan Nabi. Kenapa? 3 jalur cinta mereka miliki. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau ulun lawan pian, tidak pernah melihat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita melihat Nabi. Kalau kada kawa melihat Nabi di atas dunia, pastikan 1000% kita harus melihat Nabi di akhirat. Amin. Pastikan 1000% kita harus melihat Nabi di alam mahsyar. Amin. Kenapa? Kalau sampai di akhirat saja tidak melihat Nabi, wailana, celaka bagi kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada suatu hari, entah itu pagi, entah itu malam, yang jelas rumah Nabi itu kan kecil, Pak. Rumah Nabi Muhammad itu halus, kadang-kadang beda lawan rumah kita gonol. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada suatu hari Sayyidatuna Aisyah istri beliau lagi menjahit sesuatu yang perlu dijahit. Ternyata lampu yang menerangi ditiup angin padam, sehingga terkejut Sayyidatuna Aisyah, jarumnya jatuh ke bawah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga dicari jarum tersebut, tak dapat karena gelap. Tidak lama Nabi Muhammad masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, wasirajam munira. Nabi Muhammad itu lampu yang berkilau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau masuk terang benderang itu kamar para hadirin, maka dengan mudahnya Sayyidatuna Aisyah melihat di mana posisi jarum yang jatuh. Sambil beliau mengambil jarum tadi, dan beliau berkata, ma'adwa wajhika ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajah pian wahai Nabi Muhammad. Mendengar pujian Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita bersabda, ya Aisyah, wailun, celaka. Liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka kalau ada umatku yang tidak melihat aku pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita melihat Nabi pada hari kiamat. Tapi bisalah kita melihat Nabi di alam dunia ini? Kenapa kada bisa? Kalau memang hubungan kita dengan Nabi benar-benar kuat, hubungan kita dengan Nabi benar-benar sungguh-sungguh, kita bisa bertemu dengan Nabi di alam dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Di alam mimpi kita bisa bermimpi bertemu Nabi. Bahkan sebagian orang yang istimewa dalam keadaan sadar bisa bertemu dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi. Untungnya para sahabat, mereka melihat Nabi para hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba bayangkan, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan kemuliaan bisa melihat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi semuanya. Tapi mau kada sembahyang jangan harap melihat Nabi. Pun masih pemarah perempuan susah melihat Nabi. Kalau masih pelit ya akan bisa melihat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau sudah orangnya rutin sembahyang 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid dan musala, apa tadi kata pembawa Pak sambutan,
Masjidnya banyak di desa Sepakat ini, alhamdulillah masjid banyak, alhamdulillah. Maka sahabat itu untung mereka bisa melihat Nabi. Kemudian yang kedua, jalur cinta mereka mendengar suara Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kalau kita mendengar suara Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ulun waktu di pesantren dulu ditekankan oleh Pak Guruan ulun itu, apapun kelakuan kamu sebelum memperbuat kelakuan itu, pikir-pikir dulu apakah kelakuan itu yang nanti menyebabkan engkau tidak bisa melihat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bebuan pejabat nih, aparat pemerintah yang mengelola duit, pikirkan matang-matang sebelum berbuat, jangan sampai perbuatan itu nantinya yang akan menyebabkan Nabi Muhammad berpaling daripada wajah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga, sahabat tahu cerita Nabi. Ulun lawan tiat melihat Nabi kada, mendengar Nabi kada. Berarti kan tinggal satu jalur kita supaya cinta dengan Nabi. Apa jalurnya? Banyak-banyak mendengar cerita kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perayaan Maulid Nabi ini kan judulnya itu, kisahnya adalah mengisahkan kepada umat bagaimana sosok baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi, Sidin itu senang baca sholawat Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dibikin senang oleh Allah untuk gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau tuh ahli salawat, karena di mana-mana maulid, di mana-mana maulid, di mana-mana ada satu orang yang belum terbuka hatinya, orang Islam, orang beriman kepada Allah, tapi kurang paham, diberi paham oleh Allah Quran, sehingga tidak senang dengan orang yang bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan benci, bahkan ada marah kepada orang yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita tidak mencela mereka, mereka adalah saudara kita para hadirin. Saya punya guru itu di Pesani, selama 3 ini belum terlanggar, mereka adalah saudara kita. Yang pertama, selama Tuhannya masih Allah. Yang kedua, selama nabinya masih Muhammad. Yang ketiga, selama kitabnya masih Al-Quran. Hum ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ada orang datang ke tempatnya Habib Ali Al-Habsyi ini, langsung panggil nama, ya Ali. Masih muda padahal orangnya itu. Habib Ali Al-Habsyi itu sudah tua para hadirin. Ya Ali, kata beliau, ada apa? Apa kamu ini sholawat terus, maulid terus, ini itu, nggak ada kerjaan lain. Kata Habib Ali Al-Habsyi, sudahlah, jangan dibahas di luar rumah. Ayo naik ke rumah, kita ngobrol santai. Jangan membahas ini di luar rumah. Ayo masuk ke dalam rumah. Maka orang itu akhirnya masuk ke dalam rumah Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian lawan Habib Ali dibikinkan teh. Habib Ali Al-Habsyi itu senangnya minum teh. Sebagian kan senang minum kopi. Tidak tahu Ustaz Masyur senangnya minum apa nih. Siapa tahu senang minum susu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setelah dibikinkan teh, orang itu ditanya sama Habib Ali Al-Habsyi, kenapa marah-marah? Biasanya kan orang marah-marah itu ada masalah. Wah, dibujuk, akhirnya ngomong, Mbak. Apa kata orang tadi? Wahai Ammi Ali, mulai sudah berubah. Ammi Ali, paman Ali. Wahai Ammi Ali, anak ini mau ngawinkan anak perempuan, cuma nggak punya duit. Oh pantas, akhirnya banyak masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak ini mau ngawinkan anak, nggak punya uang. Oh itu masalahnya. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lama kemudian, ini keistimewaan orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jatuh cinta dengan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika asik ngobrol dengan orang itu, datang utusan dari Irak, dari negara Irak, Baghdad.
Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Habib Ali, ada titipan dari orang kaya di Irak mengasih kepada dia kurma Irak, kurma istimewa berhadir. Kasih kurma itu banyak. Kurma itu ambil beberapa, kalau sekarang beberapa truk kurma itu dikasihkan. Lalu akan lagi terima kasih banyak. Setelah menerima, Habib Ali ngomong sama orang yang marah-marah tadi. Kamu kan ada masalah, ngomongin anak tidak bisa. Ya sudah, ini kurma saya kasihkan sama kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurma saya kasihkan sama kamu. Terima kasih banyak. Wah, saya jadi marah-marah berubah jadi senang. Kurma yang hampir 3 truk tadi dibawa ke pasar di Simbun. Simbun itu ada pasar Simbun namanya, pasar Simbun. Kalau di sini dibawa ke pasar Karang Bintang. Kalau dibawa ke pasar Ampera yang bisa disimpang. Ketika sampai di pasar, ditawarkan kurma. Ini kurma dari Irak, kurma nomor 1. Masyarakat di Simbun mengenal kurma dari Irak. Mereka tahu kalau dari Irak berarti kurmanya nomor 1. Setelah melihat masih kecil kurmanya itu dikasih. Akhirnya dibeli sama orang mahal. Itu kalau bahasa 50 dinar. Kalau sekarang ini hampir 150 juta itu. Setelah dibeli kurma tadi, senang langsung datang ke rumah, datang ke rumah oleh hasil. Ya, sudah memanggilnya Habib kita. Ya, Syekh, wahai guru, kenapa guru? Terima kasih banyak. Kenapa kurma pian menjual? Waktu 150 juta, 50 dinar. Alhamdulillah saya bisa nikahkan anak, jangan anak saya bisa nikah. Alhamdulillah. Setelah itu ngobrol, jangan ngobrol di bawah, di atas. Dikasih teh lagi orang itu. Sambil ngobrol, datang orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk, pas masuk kaget orang yang datang yang kedua, lihat orang yang ada di situ. Ini yang jual kurma di pasar tadi. Lalu ada yang menjual, betul, kamu yang beli kurma saya. Ya, saya beli kurma tadi. Terus ngapain ke sini? Saya beli kurma, rencananya mau dihadiahkan kepada Habib Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang orang yang marah-marah, orang kaget, kok bisa begini? Ya Habib Ali, kenapa bisa begini? Dijawab sama beliau, beginilah keadaan umat yang jatuh cinta dengan Nabi-Nya, Allah akan permudah segala urusannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah jatuh cinta dengan mereka. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Pokoknya kalau pian hendak dicintai Tuhan, ikuti Nabi Muhammad. Pian nanti keluar dari masjid batis kiri itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kembali masuk masjid kaki kanan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia makan dalam keadaan duduk tangan kanan, sebelum makan minum membaca bismillahirrahmanirrahim, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi ada 3 perkara para hadirin. Ini yang ingin saya sampaikan. Selesai usaha kita malam hari ini. Ada 3 perkara di atas dunia ini yang akan menyulitkan, bahkan merubah niat untuk bisa meneladani Nabi Muhammad. Yang pertama, syaitan dan saudara-saudaranya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, dia sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah, minta izin untuk menggoda anak cucu Adam yang selamat masuk surga dengan Adam, yang celaka masuk neraka bersamaku. Mudah-mudahan kita masuk surga kepada. Yang pertama, sewan dan saudara-saudaranya. Kadang-kadang manusia, tapi kelakuan setan. Yang kedua, yang membuat kita sulit untuk meneladani Nabi Muhammad, nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, yang membuat kita sulit untuk meneladani Nabi Muhammad adalah dunia wa zinatuha,
dunia dan segala perhiasan-perhiasannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiga ini musuh. Tiga ini musuh. Dan musuh yang tiga ini kita sudah tahu. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Guru-guru kita mengajarkan cara mengalahkan tiga musuh ini. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan tiga musuh kita ini, sehingga kita bisa meneladani Nabi Muhammad dan akhirnya Allah jatuh cinta dengan kita. Amin ya rabbal. Yang pertama, setan dan saudara-saudaranya. Bagaimana cara mengalahkannya? Titik kata pakai koma, jangan diikuti ajakannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata pakai koma, kata ada tawar-menawar, titik kada diumpati ajakan setan itu. Apa ciri ajakan setan? Mudah. Setan itu cirinya yang penting salah. Itu ciri setan, Pak. Sembahyang, jangan sembahyang, kagak. Judi barang, kagak. Judi online, kagak. Berhutang operasi barang, ngerentenir tadi, menyampaikan kepala desa, kagak. Zinah barang, kagak. Mabuk barang, setan tuh yang penting salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata setan, ngapain sholat? Sembahyang. Orang ini orang ahli ibadah. Sholat. Salat itu rukun Islam nomor 2. Kata boleh kata sholat. Apa kata setan? Bel, sholat. Kita nggak sholat digoda supaya jangan khusyuk. Setan dong. Kata harus khusyuk. Kalau kena khusyuk percuma. Yang dihitung oleh Allah yang khusyuk, yang ada khusyuk sekedar mengumpulkan kewajiban. Orang itu dibantu oleh setan supaya khusyuk, tapi selesai sholat dibisiki oleh setan, engkau orang yang ahli ibadah, sehingga timbul kesombongan setelah melaksanakan ibadah. Setan, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Setan tuh halus masuknya. Yang penting ulun dan pian jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang luar biasanya setan, di saat dia tidak bisa menyuruh kita melakukan maksiat, maka dia adu dua kebaikan yang akhirnya kita disuruh memilih kebaikan yang nomor 2, meninggalkan kebaikan yang nomor pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa contohnya? Ketika khutbah Jumat, khotib khutbah, alhamdulillah para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Ujar khatib, sidin di muka sini, subhanallah, 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 memutar tasbih. Khatib menyampaikan khutbah, yang di sini, yang di belakang memutar tasbih, berzikir kepada Allah. Pada posisi waktu itu zikir kalah kedudukannya dengan mendengarkan khutbah. Tapi setan berbisik, sayang tasbih dan diputar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini setan itu yang penting jauh kita daripada Allah. Itu dibisiki di telinga, dirasa di hati, semuanya dengan ilmu Nabi SAW. Kita bisa menolak setan. Mudah-mudahan selamat daripada godaan setan. Dan setan ini tidak akan berhenti sampai ruh ada di tenggorokan kita. Selama ruh belum sampai di tenggorokan, jangan kita merasa aman daripada godaan setan. Yang kedua nafsu yang tidak akan membiarkan kita meneladani Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara mengalahkan nafsu? Nafsu mengalahkannya berbeda dengan setan. Kalau setan ditolak, tidak ada tawar-menawar dengan setan. Kalau nafsu, bagaimana cara mengalahkannya? Nafsu dididik, diajar, diarah, dipaksa untuk menjadi nafsu yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipaksa. Sembahyang itu dipaksa. Baca Quran itu dipaksa. Membaca salawat itu dipaksa. Hadir majelis itu dipaksa. Dipaksa setengah tahun, dipaksa setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya menjadi kebiasaan, bahkan sudah tidak rela kalau kadang mengerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ada yang mengerjakan sembahyang, ada yang tidak mengerjakan sembahyang. Ada yang biasa-biasa saja kalau meninggalkan sembahyang, ada yang bahkan biar ada makan, yang penting sembahyang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu buah daripada dididik, diajar dan dipaksa. Mudah-mudahan kita bisa mendidik nafsu kita sehingga nafsu senang kepada yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nafsu itu beda dengan setan. Nafsu itu yang penting senang. Kalau setan kan yang penting salah. Kalau nafsu yang penting senang, maka senang ini bisa diarahkan menjadi senang kepada yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma prosesnya panjang para hadirin. Apa disebutkan dalam kitab Burdah Al-Imam Al-Musyiri itu an-nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala ubdurrawa wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu dengan ibunya. Kalau dibiarkan saja menyusu sampai begigi masih menyusu. Lalu bagaimana cara memberhentikan anak kecil menyusu itu? Macam-macam orang tua. Ada ibu-ibu itu supaya anaknya sampai menyusu diandakinya minyak angin. Sehingga ketika anak menyesat, masa nangis. Ada ibu-ibu tuh diandakinya macam-macam, pahit. Ketika dihisap pahit, nangis. Sekali nangis, 2 kali nangis, 3 kali nangis. Bahkan sebagian anak kecil ketika diberhentikan daripada menyusu, ada yang sampai masuk rumah sakit para hadirin. Tapi setelah itu berhenti dia menyusu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nafsu itu seperti itu. Kalau dibiarkan saja sampai mati kita tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilatih, dipaksa, diajar, dididik, nafsu akan merubah kesenangannya menjadi senang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan nafsu kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak akan membiarkan kita bisa meneladani Nabi Muhammad adalah dunia dan segala perhiasan-perhiasannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana cara menaklukkan dunia? Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perkataan beliau tuh berani berkata, ya dunia guli gairi ketalak kisalasan. Wahai dunia, goda selain aku, engkau sudah kutalak 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau sudah kucerai 3, kan kada boleh lagi memulihkan mah. Kalau kita kada wani. Kalau Nabi Muhammad menolak dunia, doa beliau, Allahumma hyihni miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan miskin, matikan miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Ada kan wani berdoa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada kan wani baca doa itu malam kuring. Ya Allah, hidupkan miskin, matikan miskin, nanti kumpulkan bersama orang miskin. Kada wani. Jangan lihat ustaz kada wani. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kan doanya, ya Allah, hidupkan sugih dan kaya raya. Ya Allah, matikan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan bersama para nabi dan para rasul. Doa kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bagaimana cara menaklukkan dunia itu? Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Cara menaklukkan dunia adalah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kalau sudah keluar daripada mulut kita ini alhamdulillah, 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 maka tertamaklah dunia daripada orang yang senang mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi SAW bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah nanti di padang mahsyar akan memenuhi timbangan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu menjadi hamba yang pandai berterima kasih, pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian sembahyang tahajud itu bagus ya.
Sembahyang malam itu bagus. Kalau guring malam, guring sepanjangan kurang bagus. Tapi minta maaf, pian guring nyenyak satu malam suntuk dalam keadaan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih baik daripada pian bangun tengah malam kemudian berdoa sampai mengeluarkan air mata untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kedudukan orang yang tidur tadi adalah orang yang alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Tengah malam terakhir cerita Nabi Muhammad tidur di rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tidur di rumah Sayyidatuna Aisyah, tengah malam Sayyidatuna Aisyah terbangun daripada tempat tidur. Ternyata Nabi Muhammad tidak ada di sebelah beliau. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Kemana Nabi Muhammad?" Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Sayyidatuna Aisyah bangun daripada tempat tidur. Ternyata Nabi dalam keadaan sujud, para hadirin. Ternyata Nabi sujud dan kada kelihatan. Karena ketika Sayyidatuna Aisyah bangkit, baru kelihatan Nabi sujud. Ditunggu oleh Sayyidatuna Aisyah lama Nabi itu sujud, para hadirin. Bahkan diriwayatkan tempat sujudnya Nabi Muhammad, sajadahnya Nabi Muhammad basah dengan tetesan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang Nabi itu sujud. Maka setelah Nabi sujud, beliau duduk tasawuf akhir, salam. Setelah salam beliau berdoa, selesai berdoa, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hada?" Wahai Nabi Muhammad, apa ini? Ngapain pian beribadah seperti ini? Apaan? Pian ini Rasulullah. Pian ini kunci surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Pian adalah satu-satunya manusia yang Allah jamin seandainya ada salah toh yang akan datang atau yang telah lewat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu Nabi mengatakan, "Na'am Aisyah, benar apa yang kau sampaikan wahai Aisyah. Aku adalah kekasihnya Allah, aku adalah utusannya Allah, aku adalah kunci surganya Allah, aku adalah kunci rahmatnya Allah. Bahkan Allah jatuh cinta kepada hamba kalau dia mengikuti aku." Tapi apa kata Nabi? Dengan semua nikmat tersebut, afala an akuna abdan syakura. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah aku kada boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat. Yang punya urusan di antara kita berkat Nabi Muhammad, urusan kita dilancarkan oleh Allah. Yang punya masalah di antara kita berkat Nabi Muhammad, masalah kita diberikan jalan keluar yang terbaik datang daripada Allah. Yang menanggung hutang piutang di antara kita, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad diberikan rezeki yang halal, berkah banyak sehingga mudah membayar hutang-hutangnya. Yang berisi penyakit di antara kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, mudah-mudahan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berumah tangga di antara kita, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang memiliki anak keturunan di antara kita, berkat Nabi Muhammad anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Berkat Nabi Muhammad yang belum memiliki keturunan dan kepingin memiliki keturunan, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Yang dalam keadaan hamil, dengan berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan ibunya disehatkan oleh Allah, bayinya disehatkan oleh Allah, bapaknya disehatkan oleh Allah, lahir dalam keadaan sehat walafiat, lahir dalam keadaan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum berumah tangga di antara kita, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad negara kita Indonesia diberkahi oleh Allah.
Provinsi kita Kalimantan Selatan diberkahi oleh Allah. Kabupaten kita Tanah Bumbu diberkahi oleh Allah. Kecamatan kita Bentewe diberkahi oleh Allah. Terkhusus desa Sepakat mudah-mudahan dijadikan satu desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu daerah yang baik yang penghuninya diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak harapan kita di atas dunia, ya Allah, kita meminta dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah mati beriman husnul khatimah, mendapatkan kemuliaan mati beriman husnul khatimah, mendapatkan kemudahan di akhir umur kita. Kalimat yang keluar daripada mulut dan lisan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha atas apa yang disampaikan. Terakhir ulun tutup dengan sebuah pantun. Kemarin malam Jumat, kupu-kupu hinggap di kawat. Kalau memang masyarakat desa Sepakat ingin selamat dunia akhirat, jalannya hanya satu, benar-benar teladani Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat. Terakhir, ulun wasiatkan diri ulun bertakwa kepada Allah, dan ulun wasiatkan kita semua bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena jaminan keberuntungan hanya milik hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa disampaikan oleh Al-Ustaz Maskur kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal maskura.